Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Radia dari kelas 1B Administrasi Bisnis D4 dengan NIM 45221046. Izinkan saya menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya, seperti atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan seperti individu dengan individu. Nah, seperti apa itu individu dengan individu? Seperti antar individu dengan pemerintah suatu negara yang A dan atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Pentingnya perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional juga tidak hanya berdampak pada pendapatan negara saja. Nah, akan tetapi seperti bisa juga untuk membuka peluang meningkatkan kemakmuran. Nah, tujuan utamanya yaitu seperti dari perdagangan internasional ialah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di negara lain, seperti itu. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama ada menjaga stabilitas harga, yang kedua bisa menambah devisa negara, yang ketiga bisa memperluas pelapangan pekerjaan, dan yang terakhir itu ada transfer teknologi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional, yaitu ada 2 bidang. Yang pertama dalam bidang ekspor dan yang kedua ada dalam bidang impor. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kebijakan dalam bidang ekspor terlebih dahulu. Nah, di dalam bidang ekspor itu ada terbagi 3, seperti tarif, subsidi, dan dumping. Nah, di sini tarif itu seperti pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas di suatu negara, bisa juga digolongkan menjadi bea ekspor atau bea transito. Nah, kalau di subsidi ini bisa dikatakan seperti alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau suatu lembaga yang memproduksi barang tersebut. Nah, seperti mental barang dana jasa yang bisa juga memenuhi hajat hidup orang banyak. Seperti demikian sehingga harga jualnya dapat dijangkau di masyarakat. Nah, kalau dumping yaitu kebijakan penetapan harga jual di luar itu lebih murah jika dibandingkan harga di dalam negerinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di dalam bidang impor. Nah, kalau di dalam bidang impor ini hanya terbagi menjadi 2 saja. Yang pertama ada larangan impor dan yang kedua ada kuota. Nah, kalau larangan impor yaitu larangan yang dikenakan terhadap suatu barang yang bertujuan untuk melindungi barang industri di dalam negeri ini. Nah, sedangkan kuota yaitu seperti pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang, terhadap jumlah fisik barang tertentu seperti selama waktunya yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu ada 2. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam, dan yang kedua, ada penghematan biaya produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sumber daya alam terlebih dahulu. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah kepemilikan sumber daya alam. Nah, di mana setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Indonesia sangat banyak memiliki sumber daya alam. Ada juga contohnya seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi di situ juga negara ini dia belum bisa memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah seperti timah, karet, batu bara. Dia belum bisa mengolahnya dengan baik. Nah, ada juga yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk-produk seperti mobil, handphone. Nah, mungkin pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan negara tersebut membelinya dari negara yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari dampak positif perdagangan internasional, yaitu
ada berbagai macam, seperti yang pertama itu bisa memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Nah, yang kedua bisa juga menambah perolehan devisa bagi negara pelaku perdagangan internasional. Nah, terus selanjutnya bisa juga menyebabkan terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara yang berkembang. Terus selanjutnya juga bisa memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri. Terus bisa juga menjalin kerjasama antar negara dan arus pertukaran dari antar negara, seperti bisa menambah pendapatan negara dari bean akan dibayar di eksportir dan importir. Nah, terus bisa juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, yang terakhir yang paling penting mungkin menurut saya yaitu kita harus bisa mempererat hubungan persahabatan antar negara yang satu dan antar negara yang melakukan perdagangan internasional. Nah, ini materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu dampak negatif dari perdagangan internasional. Nah, yaitu bisa terjadi mundurnya seorang industri dalam negeri karena masyarakat kita lebih menyukai produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Nah, dari situlah bisa terjadi munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju yang berdampak pada penetapan kebijakan ekonomi dari negara maju tersebut. Nah, dari situlah kita bisa dapat merugikan dari negara berkembang seperti Indonesia. Bagaimana bisa saya bilang merugikan bagi Indonesia? Karena menurut saya sendiri, kan masyarakat kita lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Dan bisa jadi berkurangnya kreativitas produsen lokal di Indonesia ini. Nah, dari situlah bisa terjadi juga munculnya gaya hidup konsumerisme yang kayak mementingkan prestasinya gitu. Nah, bisa memunculkan berbagai kasus pembajakan barang-barang yang bermerek terkenal. Nah, selanjutnya terdapat dominasi ekonomi pihak asing yang kemudian menimbulkan dominasi pada bidang kehidupan lain seperti politik dan budaya. Jadi menurut saya, ya dampak negatif dari perdagangan internasional karena masyarakat di Indonesia lebih menyukai barang-barang impor dari luar, dan mungkin menurut saya sih bisa berkurangnya kreatif Indonesia, produsen lokalnya, karena ya mereka merasa mungkin buatan yang dari lokal ini kurang disukai, terus mereka ya mungkin ya begitu langsung mundur dari industri tersebut. Sekian, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.